Hey Filmania, balik lagi bareng kata cerita di sini. Kali ini Mbah Legend bakal ngedongengin alur cerita bertensi tinggi dan penuh dendam berjudul Conan the Barbarian 2011. Tepatnya 22 tahun yang lalu. Film ini dibintangi oleh Mamang Jason Momogi saat Mamang Jason Momogi belum mentato tubuhnya sebagai persyaratan calon pejabat negeri Atlantis. Oke, tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan like-nya karena itu sangat berarti bagi Mimin serta gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ribuan tahun yang lalu, sekelompok penyihir dari kerajaan Acheron menciptakan topeng dengan menggunakan tengkorak para raja yang telah meninggal. Kemudian mereka mengorbankan putri-putri mereka kepada para dewa kegelapan untuk memberikan kekuatan pada topeng tersebut. Setelah itu mereka pergi untuk memperbudak setiap negeri yang mereka pijak dan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalan mereka. Hanya suku-suku barbar yang berani berdiri dan melawan Acheron. Selama pertempuran kejam dan brutal itu, pemimpin suku Cimmeria, Corin berhasil mengalahkan para penyihir dan menghancurkan topeng tersebut. Kemudian setiap suku yang terlibat dalam perang itu ditugaskan untuk menyimpan pecahan topeng agar tidak ada yang bisa menggunakannya kembali. Namun sebuah ramalan mengatakan, seseorang akan mencoba menyatukan kembali semua potongan topeng itu dan menguasai dunia. Beberapa tahun kemudian, suku Cimmeria kembali berperang melawan suku Thracian. Di tengah pertempuran itu, istri Corin yang sedang hamil tua terluka parah. Sang istri meminta Corin membedah perutnya untuk menyelamatkan bayi mereka. Tak punya pilihan, Corin pun menuruti permintaan istrinya. Sang ibu pun tewas beberapa saat setelah ia menamai putranya sebagai Conan. Karena lahir di medan perang, Conan dianggap sebagai pertanda akan hadirnya kekuatan besar bagi suku Cimmeria. Singkat cerita, 11 tahun kemudian Conan berhasil tumbuh menjadi bocah cerdas, ambisius dan keras kepala. Di suatu pagi, semua remaja suku Cimmeria berkumpul untuk mengikuti seleksi menjadi calon pejuang. Ujian itu mengharuskan mereka untuk berkompetisi menjaga telur puyuh di dalam mulut. Sementara mereka akan berlari dan saling menjegal melintasi hutan salju. Pagi itu Conan datang terlambat, namun Corin tetap mengizinkannya untuk bergabung. Perlombaan pun dimulai. Kemudian terlihat segerombolan bocah mulai melintasi hutan dan saling menjatuhkan satu sama lain demi menyingkirkan saingannya. Tak peduli jika ada yang terluka, siapa yang mencapai desa terlebih dahulu akan keluar sebagai pemenang. Tiba-tiba sekelompok orang bersenjata muncul di antara pepohonan dan mulai mengejar bocah-bocah itu. Seketika semua orang kembali ke desa untuk menyelamatkan diri. Namun Conan malah nekat melanjutkan perlombaan untuk membuktikan keberaniannya. Alhasil seorang musuh melempar jebakan yang berhasil membuat Conan terjatuh. Semua prajurit mulai mengelilinginya. Seorang pria lain menjambak rambut Conan. Namun Conan yang mereka kira sebagai bocah lemah ternyata memberikan perlawanan sengit. Dengan kejam Conan membunuh setiap orang sampai hanya tersisa ia seorang diri dengan sekumpulan mayat di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, Conan berhasil kembali ke desa sambil menenteng kepala musuh di tangannya. Ia juga memuntahkan sebuah telur utuh, yang mana artinya Conan memenangkan kompetisi itu. Karena sekarang Conan adalah seorang pejuang, Corin pun membawanya ke gudang senjata dan mengajarinya cara menempa pedang. Namun pedang percobaan pertama gagal. Tapi kemudian Corin mengungkapkan rahasia penempaan pedang suku Cimmeria kuno, sehingga Conan dapat membuat pedang yang benar-benar bagus untuk dirinya. What is most important when forging a blade? Fire or ice? Fire. Are you certain? Fire and ice together. This is the mystery of steel. Beberapa minggu kemudian, Corin pun mulai melatih putranya. Conan sangat temperamental dan membiarkan amarah menghalangi proses belajarnya. Sehingga ayahnya terpaksa menjatuhkan Conan. Akhirnya Corin kecewa dan berkata pada Conan bahwa ia belum siap untuk memiliki pedang seperti itu. You're not ready for this sword. Beberapa waktu kemudian saat Conan menumpahkan emosinya di hutan,
Ia melihat sekelompok prajurit berzirah dengan simbol ular berkepala dua melintasi jalan setapak yang mengarah ke desanya. Ribuan prajurit kemudian terlihat datang dari segala arah mengepung pemukiman suku Cimmeria dan memulai perang brutal untuk membantai semua orang yang ada di sana. Suku Cimmeria jelas kalah jumlah. Orang-orang asing itu memiliki ribuan pemanah yang sangat terlatih. Sementara para prajurit menghancurkan bangunan menggunakan batu berbalur api. Conan datang dari hutan untuk bergabung dalam peperangan. Melihat kemunculan Conan, perhatian Corin pun teralihkan saat berusaha memperingati putranya. Hal itu dimanfaatkan oleh pihak musuh untuk menumbangkan Corin. Melihat ayahnya dalam bahaya, Conan pun mengendap-endap dan menemukannya telah dibawa ke gudang senjata. Corin diseret ke sana untuk bertemu dengan pemimpin musuh yang bernama Raja Zim. Di sana mereka memaksanya untuk menyerahkan potongan topeng yang disimpan oleh suku Cimmeria. Raja Zim mengungkapkan bahwa ia sudah memiliki semua pecahan lainnya dan hampir berhasil menyatukan benda yang sangat berharga itu. Tentu saja Corin menolak dan itu membuatnya disiksa dengan brutal. Pemandangan itu membuat Conan sangat marah. Ia keluar dari persembunyian dan berhasil memotong hidung seorang komandan bernama Lucius. Corin menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Namun ada terlalu banyak prajurit di tempat itu dan segera perlawanan ayah dan anak ini pun berhasil digagalkan. Setelah itu, Corin dirantai ke sebuah kuali berisi logam cair yang menggantung di atasnya. Sehingga jika Corin sampai terduduk atau mencoba melawan, maka logam cair itu akan tumpah dan membunuhnya. Raja Zim kemudian memerintahkan putrinya Marik menggunakan kekuatan sihirnya untuk menemukan pecahan topeng. Sedangkan Conan dipaksa untuk menyaksikan ayahnya tersiksa. Marik segera mengitari seluruh ruangan dan ajaibnya tak lama kemudian ia berhasil menemukan pecahan topeng di dalam sebuah peti yang tersembunyi di bawah lantai papan. Raja Zim pun berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Setelah itu ia memerintahkan para prajuritnya untuk membakar seluruh pemukiman suku Cimmeria. Raja Zim kemudian menyabet kaki Corin. Conan pun berlari dan menarik rantai untuk menghentikan kuali agar tidak tumpah ke arah ayahnya. Sementara Marik mencuri pedang Corin. Zim menambahkan kepingan terakhir sehingga topeng itu kembali utuh. Ia kemudian berjanji pada putrinya bahwa ia akan menggunakan topeng itu untuk menghidupkan kembali ibu Marik yang sudah tewas. Singkat cerita, Conan berhasil menahan kuali itu hingga larut malam. Sementara di sekelilingnya mulai terbakar secara perlahan. Corin memerintahkan Conan agar meninggalkannya. Namun tentu saja bocah keras kepala itu menolak. Sadar tak ada cara lagi bagi mereka berdua untuk selamat, Corin pun memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Conan berhasil keluar dan berduka untuk ayahnya dan seluruh pembantaian terhadap sukunya. Dengan tangan terluka di antara tumpukan mayat, ia mengambil pedang dan bersumpah untuk membalas dendam kepada Raja Zim dan putrinya. Conan memutuskan untuk mengembara melakukan apapun demi bertahan hidup. 20 tahun berlalu, Conan pun tumbuh menjadi seorang tentara bayaran. Ia bekerja sama dengan bajak laut bernama Udin dan bersama-sama mereka menjarah sebuah kamp perbudakan. Mereka mulai dengan menggelindingkan sekumpulan batu menuruni gunung untuk menciptakan gelombang panik. Kemudian mereka terjun untuk bertarung dan membunuh setiap pemilik budak yang bisa mereka temukan. Conan adalah seorang petarung yang sangat berbakat dan selama perjalanan karirnya tak ada satupun musuh yang berhasil menumbangkannya. Setelah itu mereka membawa para korban yang selamat ke kota Mesantia untuk merayakan kemenangan. Tiba-tiba saja sekelompok prajurit dengan simbol ular berkepala dua memasuki pesta tanpa diundang. Para prajurit itu mengumumkan bahwa mereka sedang mencari seorang pencopet bernama Elashan. Conan melihat bahwa mereka dipimpin oleh Komandan Lucius, orang yang pernah ia potong hidungnya dan memiliki andil terhadap kematian ayahnya. Ia pun segera menangkap Elashan. Dengan cerdik, Conan menyerang seorang penjaga yang mana hal itu membuat dirinya ditangkap. Tetapi yang musuhnya tidak tahu adalah Conan sengaja menyerahkan diri agar ia bisa mencari tahu lebih jauh tentang pemimpin mereka. Segera Conan dan Elashan dibawa ke kamp kerja paksa tempat para penjahat maupun orang tak bersalah diasingkan. Di sana Conan dirantai dan menunggu giliran untuk disiksa. Conan bertanya terkait keberadaan Lucius pada penjaga. Bukannya menjawab, penjaga itu malah menghinanya. Sontak Conan pun memulai pertarungan dan melukai para penjaga sampai mereka mengungkapkan di mana keberadaan Lucius. Kemudian Conan menggunakan kepala penjaga yang telah ia penggal untuk mendapatkan akses ke ruang kapten.
Di sana Conan menghadapi lebih banyak penjaga. Ia membunuh mereka sebagai hiburan bagi para tahanan yang menyaksikan kedatangannya. Baru setelah itu Conan menangkap Lucius dan mulai menyiksanya hingga terkencing-kencing. Dan akhirnya Lucius pun bersedia buka mulut. Ia berkata Raja Zim menjalankan pemerintahannya melalui bayang-bayang dan tinggal di sebuah benteng berkabut di tengah hutan terlarang. Saat ini sang raja tengah mencari keturunan dari penyihir Acheron karena ia membutuhkan darah murni dari mereka untuk mengakses kekuatan topeng yang sesungguhnya. Setelah Lucius memberitahukan keberadaan Raja Zim, Conan pun memaksa Lucius menelan kunci. Di luar, Conan mengumumkan kepada para tahanan bahwa saat ini mereka sudah bebas. Mereka hanya perlu mengambil kunci dari perut Lucius untuk membuka rantai seluruh tahanan. Mendengar hal itu, kerumunan orang yang sudah sangat marah mendatangi Lucius dan mulai mengobrak-abrik perutnya. Sementara itu Elashan memberitahu Conan di mana ia bisa menemukannya jika Conan membutuhkannya sebagai bentuk balas budi. Ketika Conan bertemu kembali dengan Udin, ia menjelaskan tentang Raja Zim dan kejadian di masa lalu. Meskipun sangat berbahaya, namun kali ini Conan meminta agar Udin tidak ikut mendampinginya karena ini semua merupakan dendam pribadi. Sementara itu di sebuah biara terpencil di kota Saipur, pendeta tua bernama Fasir memberitahu muridnya Tamara bahwa ia mendapat penglihatan tentang seorang pejuang yang akan membawa Tamara melintasi gurun pasir ke tempat kelahirannya. Di dalam lingkup biara begitu damai, namun yang mereka tidak tahu, di luar pasukan tentara Acheron yang dipimpin langsung oleh Raja Zim akan tiba untuk mencari keturunan darah murni. Hingga sesaat kemudian sebuah kapal besar tiba-tiba saja merangsek menghancurkan tembok kota. Sontak kepanikan pun melanda, orang-orang mencoba melarikan diri. Namun pasukan Acheron tak memberi ampun dan membunuh siapapun yang mencoba keluar dari kota kecil itu. Tamara ingin membantu mempertahankan kota, tetapi Fasir memintanya untuk pergi menggunakan kereta rampasan dengan simbol ular untuk mengecoh pasukan Acheron. Saat Tamara berhasil sampai di hutan, Conan melihat kereta yang ditumpangi Tamara dan meyakini bahwa itu adalah musuh karena lambang ularnya. Conan pun langsung mengejar dan begitu Conan sudah cukup dekat, ia melompat ke atap dan mendobrak. Namun tak disangka, Conan malah menemukan seorang biarawati di dalamnya. Sontak Tamara yang terkejut berusaha menikam Conan. Sesaat kemudian, pasukan Acheron yang menyadari kepergian Tamara mulai berdatangan dan menembakkan panah ke arah mereka. Conan pun menghindari semua serangan sembari melompat kembali ke atas kuda. Di sana ia melihat wajah yang tak asing dari pasukan Acheron. Ia adalah Rimo, tangan kanan Raja Zim yang dulu ikut membantai sukunya. Conan pun segera memprioritaskan pria itu sebagai incarannya. Sementara sebagian anak buah Rimo tetap fokus menyerang kereta sehingga Tamara harus bersusah payah menghindari mereka. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Tamara melompat ke atas kuda untuk melarikan diri. Namun kuda Rimo yang berlari dengan lebih cepat berhasil mengejar gadis itu dan menjatuhkannya. Beruntung Conan muncul di waktu yang tepat mengambil rantai dari bangunan di dekatnya untuk melumpuhkan tentara Acheron yang mengejar mereka. Conan kemudian mulai bertarung dan membunuh mereka satu persatu tanpa ampun. Setelah itu Conan mengungkapkan identitasnya kepada Rimo yang membuatnya ketakutan dan segera kabur untuk memanggil bantuan. Sementara di kota, setelah menangkap semua biarawati, Marik menjejerkan mereka di pelataran kuil. Ia mulai membunuh salah satu wanita dan melukai yang lainnya sambil mencicipi darah mereka. Dan akhirnya diketahui bahwa tak ada satupun dari mereka yang memiliki darah murni. Kemudian para penjaga menyeret pendeta Fasir untuk diinterogasi. Sang pendeta berkata bahwa tak ada satupun wanita berdarah murni yang tersisa. Raja Zim tentu saja tak mempercayainya. Sang raja kemudian mengenang bagaimana dulu ia dan putrinya harus menyaksikan istrinya dicambuk dan dibakar atas perintah Fasir. Namun Fasir malah membenarkan keputusannya saat itu. Ia berkata bahwa istri Zim adalah seorang fanatik gila haus kekuasaan yang memang pantas dihukum mati. Mendengar perkataan si pendeta membuat Raja Zim tersentak. Secara refleks ia membenturkan kepala pendeta tua itu ke lantai menjadi bubur. Pada saat itu seorang prajurit memberitahu Zim bahwa Rimo masih mengejar seorang biarawati yang kabur. Sang raja pun berkesimpulan pastilah yang dikejar Rimo saat ini adalah darah murni yang berhasil kabur. Sedangkan di hutan, Conan mengejar Rimo hingga cukup dekat untuk membuatnya terjatuh dan kehilangan kesadaran. Setelah itu Conan menebak bahwa Tamara adalah orang yang dicari Zim selama ini. Dan Tamara langsung paham bahwa Conan adalah orang yang ada di dalam penglihatan Fasir, sehingga ia menuntut untuk diantar ke tanah kelahirannya.
Namun jauh dari yang Tamara bayangkan. Bukannya mengantar, Conan malah mengikatnya. Saat Tamara mulai terlalu banyak cuap, Conan pun menyumpal mulutnya dengan kain. Tak lupa, Conan juga mengikat Rimo karena ia ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan perhatian Raja Zim. Di sisi lain, Raja Zim sudah tak sabar mendapatkan darah murni untuk membangkitkan istrinya. Namun di balik itu semua, ternyata Marik memiliki perasaan dan nafsu menyimpang terhadap ayahnya sendiri. Ia menawarkan diri pada ayahnya untuk menggantikan posisi ibunya di ranjang maupun di atas singgasana kerajaan mereka. Tentu saja, dengan tegas Raja Zim menolak permintaan putrinya. Ia hanya menerima Marik di ranjang kasar pada malam-malam tertentu. Keesokan paginya, Rimo terbangun dan menawarkan hadiah besar jika Conan bersedia menyerahkan Tamara pada Raja Zim. Namun Conan tak bergeming sedikit pun. Ia malah menyeret dan memaksa Rimo untuk menunjukkan keberadaan rajanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di perbukitan tandus dekat kamp pasukan Acheron. Di sana Conan mengikat Rimo pada salah satu pelontar terbengkalai. Ia menyompal mulut Rimo dengan celana dalam yang berisi pesan untuk Raja Zim. Tanpa rasa ragu, Conan kemudian melontarkan Rimo melayang tepat ke arah kapal sang raja. Di sana Marik memeriksa mayat Rimo dan menemukan pesan dari Conan yang berisi jika Zim ingin mendapatkan darah murni, maka Zim dan Marik harus menemuinya di teluk tanpa pengawalan sama sekali. Beberapa saat kemudian, Zim dan Conan bertemu di benteng terbengkalai. Tamara diikat di sebuah tiang, namun itu hanya muslihat Conan karena Tamara memegang pisau di tangannya. Zim mencoba untuk bernegosiasi, tetapi Conan menolak mentah-mentah semua penawarannya. Conan tak menginginkan uang, ia hanya menginginkan kepala Zim sebagai bayarannya. Mendengar hal itu, sang raja akhirnya memerintahkan Marik menggunakan sihirnya untuk membuat tentara pasir yang langsung menyerang Conan. Tentara pasir itu sangat susah dikalahkan karena mereka terus menghindar dan kembali berbaur dengan tanah. Salah satu manusia pasir juga mendekati Tamara. Dengan cepat ia membebaskan diri dan lari dari si manusia pasir. Conan bertarung dengan sangat luar biasa. Ia tidak hanya membantai musuh-musuhnya, tetapi juga menyelamatkan Tamara yang hendak diculik. Conan pun segera mengambil pedangnya dan berhasil menghancurkan satu manusia pasir yang tersisa hanya dalam hitungan detik. Melihat manusia pasirnya sama sekali tak mampu melukai Conan, sang raja pun akhirnya turun tangan untuk memberi pelajaran pada si bocah nakal. Dalam duel pedang itu kemampuan mereka terlihat hampir berimbang. Namun saat Conan mengungkapkan identitasnya, Marik memanfaatkan kelengahan Conan untuk meracuninya. Sehingga saat pandangan Conan mulai kabur, mudah bagi Raja Zim untuk berulang kali menumbangkannya. Melihat Conan yang sempoyongan, Tamara kemudian melemparkan obor ke arah tumpahan minyak untuk menimbulkan ledakan sembari menyeret Conan untuk kabur melalui jalur laut, di mana kapal Udin sudah menunggu mereka. Di kapal, Conan mengungkapkan kekecewaannya pada Udin karena ia telah gagal membunuh sang raja. Conan juga merasa sangat berhutang budi pada Tamara karena wanita itu telah menyelamatkan nyawanya. Ia pun berpesan pada Udin agar membawa Tamara ke tempat aman di tanah kelahirannya, yaitu Hyrcania. Di waktu menjelang pagi ketika semua orang di kapal tengah beristirahat, tiba-tiba saja serangan datang. Para kru segera beraksi melawan para tentara Acheron yang mengincar Tamara. Conan membiarkan amarah menguasainya untuk mengingatkan prajurit Acheron tentang apa yang pernah mereka lakukan terhadap sukunya. Setelah berhasil membantai seluruh musuh, para kru kapal akhirnya dapat berlayar dengan tenang. Seminggu kemudian, kapal mereka berhasil mencapai garis pantai Tanah Syam. Di sana, Conan mengumumkan bahwa ia akan pergi sendirian kali ini. Ia tak mau lagi membahayakan nyawa Tamara. Namun setelah Conan pergi, Udin menyadari bahwa Tamara ingin menghabiskan waktu sedikit lama bersama sahabatnya itu. Udin pun mengatakan bahwa Conan lupa membawa petanya. Maka akan sangat baik jika Tamara berinisiatif menyusul untuk menyerahkan peta yang tertinggal. Pada pertemuan mereka kali itu, telah tumbuh rasa yang tak mampu mereka ucapkan. Conan dan Tamara pun memutuskan pergi ke gua terdekat agar bisa menghabiskan sedikit waktu untuk mencetak individu baru yang akan melanjutkan keberlangsungan suku Cimmeria.
Setelah Conan tertidur, Tamara mulai berjalan kembali ke kapal. Namun di tengah hutan ia disergap oleh Marik dan anak buahnya. Conan datang terlambat. Di sana ia menemukan tanda kehadiran Marik yang membuktikan bahwa Tamara sudah diculik. Marik berhasil membawa Tamara ke istana. Di sana Marik mencicipi darahnya untuk memastikan bahwa wanita itu adalah darah murni keturunan necromancer yang selama ini mereka cari. Sementara itu Conan mengubah tujuannya ke Argalon untuk mencari Elashan. Di kota, Elashan muncul saat Conan hampir membuat keributan di sebuah bar. Ternyata Elashan sedang menantinya untuk balas budi karena Conan telah membebaskannya dari penjara. Singkat cerita, mereka pun berhasil mencapai istana Kor-Kalaba. Elashan membuka pintu terowongan bawah tanah dengan kunci segala pintu. Di pintu kedua, mereka menemukan area banjir dengan banyak kerangka manusia di dalamnya. Tiba-tiba seekor makhluk bertentakel melilit Elashan dan menyeretnya ke dalam air. Sehingga Conan pun segera berenang dengan cepat untuk menolongnya. Di sisi lain istana, Marik mendandani Tamara dengan pakaian ibunya, kemudian mengikatnya ke sebuah alat yang akan digunakan untuk ritualnya. Yang mana tubuh Tamara akan dijadikan wadah bagi kebangkitan ibu Marik, yang juga merupakan salah satu penyihir agung Acheron. Akhirnya Conan dan Elashan berhasil keluar di sebuah kolam di tengah ruangan yang penuh dengan budak-budak yang dikurung. Menyadari adanya penyusup, penjaga di ruangan itu segera menjatuhkan beberapa tahanan ke arah kolam. Tak disangka hal itu ternyata dimaksudkan untuk memancing makhluk bertentakel datang memangsa siapapun yang berada di atas kolam. Beruntung Conan bisa menghindari serangan tentakel itu. Ia menjatuhkan penjaga ke kolam untuk mengalihkan perhatian makhluk itu dan kemudian menyelamatkan Elashan. Mereka pun segera keluar dari tempat itu. Setelah melintasi berbagai koridor, keduanya berhasil mencapai balkon dan melihat Tamara yang sedang diarak ke gua tengkorak. Conan kemudian berkata bahwa kini Elashan telah melunasi hutangnya dan ia pun melanjutkan perjalanannya sendirian. Singkat cerita, Conan berhasil sampai di gua tengkorak saat malam hari. Tak ingin membuang waktu, Conan pun mulai melumpuhkan penjaga untuk menyusup ke tengah-tengah ritual. Sementara Raja Zim sudah melukai Tamara dan membaluri topeng itu dengan darahnya. Topeng itu terlihat bergerak seolah kembali mendapatkan kehidupan. Sang raja kemudian mengenakan topeng untuk menghidupkan kembali istrinya. Tepat di saat itulah Conan menyeruak di tengah-tengah kerumunan sebelum sang raja selesai merapal mantranya. Tiba-tiba seluruh gua mulai runtuh dan berguncang. Semua simpatisan Raja Kalang Kabut menyelamatkan diri. Tamara terperosok ke ceruk jurang. Untungnya alat ritual itu membuatnya tersangkut di celah dinding. Conan pun segera melompat untuk menyelamatkannya. Namun sang raja tak tinggal diam. Ia pun melompat memulai duel pedangnya melawan Conan. Di atas alat tersebut kedua orang itu bertukar pukulan. Ketika seluruh gua berguncang kembali, alat itu pun tergelincir. Conan memanfaatkan kesempatan itu untuk membebaskan Tamara. Sementara Tamara melarikan diri, Conan dan Raja Zim terus bertarung hingga mereka berdua pun jatuh dan terpisah. Di sisi lain, Marik tak membiarkan Tamara kabur begitu saja. Ia mengikuti aroma darah Tamara untuk menemukannya. Di saat Marik hampir memberangus Tamara, di saat itulah Conan datang memotong tangannya. Tamara kemudian mendorong Marik hingga ia jatuh dari ketinggian. Conan dan Tamara pun mencoba keluar, namun sebuah tiang runtuh kembali memisahkan mereka. Tak disangka, Raja Zim berhasil menemukan Conan. Di sana sang raja mengakui bahwa ia menghadapi Conan menggunakan pedang milik Corin. Tersulut perkataan Raja Zim, Conan kemudian merebut pedang ayahnya menggunakan tangan kosong. Duel sengit pun terjadi hingga Conan berhasil membuat sang raja tertimpa reruntuhan. Conan kemudian membawa Tamara berlari keluar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah papan kayu patah menyebabkan Tamara jatuh ke dalam lubang. Conan meraih rantai tepat waktu. Di saat itulah sang raja yang ia kira sudah tewas muncul menyelesaikan mantra untuk membangkitkan istrinya. Sadar tubuhnya mulai dirasuki, Tamara memohon kepada Conan untuk melepaskannya. Akhirnya Conan kembali dihadapkan pada pilihan sulit. Hal ini mengingatkan Conan pada saat-saat terakhir ayahnya. Dengan cerdik, Conan kemudian memilih untuk memotong jembatan dan membuat Zim jatuh terpanggang lahar. My father warned you. God or not, you will
Kematian si Raja Lalim otomatis menghentikan mantra pada tubuh Tamara. Mereka berdua pun akhirnya berhasil keluar dari gua dengan selamat. Beberapa minggu kemudian, terlihat Conan mengantar Tamara ke tanah kelahirannya. Di sana mereka pun berjanji untuk saling menjaga hati, hingga tiba saatnya mereka dipertemukan kembali. Conan terlihat kembali ke desa lamanya untuk mengunjungi makam ayahnya. Di sana ia berjanji untuk menjadi pejuang yang layak demi mengemban pedang ayahnya. Film pun tamat.